Alhamdulillahirabbil alamin, nazalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Bayyinah, itu surat yang ke-98. Jumlah ayatnya 8 ayat ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Sadaqallahul azim. Baik, ibu-ibu, pengenalan saja dulu tentang surat Al-Bayyinah ya, yang populer namanya surat Al-Bayyinah, yaitu penjelas atau bukti. Juga disebut dengan surat Lam Yakun kata lainnya, atau juga Al-Qayyimah ya. Jumlah ayatnya ada 8, surat yang ke-98 ya kan. Menurut sebagian ulama periwayatnya, yaitu Yahya bin Salam, katanya surat Makkah, diturunnya di Makkah. Tapi kata Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, ini turunnya di Madinah ya, karena dia berhubungan dengan orang Yahudi ya kan. Itu ada hubungan dengan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab itu kan Yahudi dan Nasrani, padahal di Makkah tidak ada Yahudi dan Nasrani, adanya di Madinah. Maka itu sebab turunnya ayat ini adalah bicara tentang orang-orang Yahudi ya, bertanya kenapa turunnya Al-Quran. Maka itu adalah penjelasan ya kan. Kalau dari riwayat Ahmad
dari Anas, Rasul pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, yang sesungguhnya Allah memerintahkan aku membacakan yaitu lam yakunil ladzina kafaru. Lalu Ubay bertanya, ya kan, apakah Allah menyebut namaku? Nabi menjawab, ya. Lalu Ubay menangis. Jadi Ubay ini sangat kuat ingatannya sehingga dibacakan ayat dia bisa menyampaikan langsung kepada orang lain. Kalau Jawa kan hafal Al-Qur'anku di luar kapalo. Nah, ya kan diurang hafalnya dalam kapalo. Nah, itu bedanya. Ya kan? Jadi sebenarnya poin pentingnya di sini ini adalah penjelasan. Maka itu penting belajar, ayo belajar tentang Al-Quran, karena Al-Quran lah yang menjelaskan. Ayo mentadaburi Al-Quran. Kalau di sampean 10 agak 2 ndak singgah dewa, ya kan? Ayo hidup bersama Al-Quran. Jadi tidak usah ibu-ibu khawatir tentang penguasaan Al-Quran, karena Allah punya rahasia. Ada orang mungkin 3 kali hafal dia, awak 30 kali tapi tidak hafal-hafal, ya kan? Lalu kita bersedih, padahal sebenarnya kalau kita ulang 30 kali, satu hurufnya berapa? 10. Mana tahu Allah ingin kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat gitu, daripada orang membacanya 2 kali. Ya kan, 2 kali, nah, 1 huruf, barat itu surat Al-Bayyinah. Jadi kadang-kadang begitu rahasianya. Jadi tidak perlu mengeluh, ya kan? Nah gitu. Cuma sayangnya begini, ketika kita tidak punya waktu mempelajari Al-Quran, tapi kita punya waktu untuk yang lain, ya kan? Kadang-kadang yang lain itu tidak menyelamatkan kita nanti di akhirat, gitu. Maka dari itu semangat, ya, ayo belajar Al-Quran, ayo mentadaburi Al-Quran. Maka Buya Hamka, ya kan, menjelaskan kuat ingatan dan kesungguhan pada Al-Quran serta menyampaikan pada orang lain, itulah yang mendapat penghargaan dari Allah, ya kan? Nah, kenapa di sini disebut ibu-ibu ahlul kitab? Ya kan? Ahlul kitab, orang yang kan itu ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kan di situ disebut ahlul kitab, ya kan? Nah, kenapa di situ ahlul kitab? Banyak orang yang sholat tapi tidak bertemu dengan Allah. Banyak orang yang puasa tapi hanya menahan haus dan lapar saja. Banyak orang yang ke Makkah tapi tidak bertemu dengan Allah. Sehingga banyak yang selfie-selfie, foto-foto saja yang keluar, kan? Ya kan? Banyak baca Al-Quran tapi tidak menemukan apa-apa. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Dia ahli kitab tapi tidak ada yang bisa mendapatkan apa-apa, ya kan? Itu namanya seperti himar itu. Himar di atas punggungnya ada kitab keledai, di atas punggungnya ada kitab, dibawa-bawa kemana-mana tapi tidak pernah mendapatkan manfaat dari kitab, gitu ya. Kenapa? Karena berlawanan perangainya. Maka dari itu sebenarnya ini adalah bagian dari memotivasi kita tentang supaya kita belajar lebih giat untuk Al-Quran, gitu, ya kan? Ahli kitab itu kenapa disebut kafir, ya kan? Nah, kan coba ayat berapa itu yang mengatakan ahli kitab itu kafir? Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kan disamakan itu.
sesungguhnya orang kafir yaitu satu dari kelompok ahlul kitab, ya kan? Yang kedua orang musyrik, ya kan? Nah, kenapa mereka dikolongkan kepada kelompok orang kafir, ya kan? Karena mereka itu beribadah, melakukan sesuatu itu bukan karena iman. Mereka melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ada untung. Kalau beruntung, ini kerajuan. Kalau tidak ada untungnya, tidak. Jadi pertanyaannya, kalau ikut yang berkerajuan, ana dapat dia bo. Ya kan? Maka itu berinfak, dia enggan. Sholatnya malas, gitu. Maka itu sebenarnya iman itu berlawanan dengan itu, ya kan? Iman itu yang membawa harapan itu hanya kepada Allah, tidak kepada kepentingan dunia, ya kan? Jadi menghilangkan kepentingan dunia. Makanya nanti di situ ada ayat, coba lihat kembali di situ ayat keberapa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa, ya kan? Jadi mendirikan sholat, membayarkan zakat itu sebenarnya dalam rangka agama yang lurus, tidak ada kepentingan yang lain, ya kan? Maka itu di dalam surat At-Taubah, ya, ini kan rangkuman ayatnya dulu, mukadimahnya dulu. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 54. Ya kan? Apa kata Allah di situ? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum tafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa rasulihi wa la ya'tuna as-sala illa wa hum kasala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Itu dia. Dan tidak ada yang menghalangi manusia itu untuk diterima dari nafkah atau perbuatan mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah, ya kan? Kafir kepada Rasul. Kenapa mereka dianggap kafir kepada Rasul? Padahal mereka sholat, mereka sembahyang, mereka bersedekah. Karena sholatnya itu, nah itu dikatakan di situ, mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas. Itu yang menyebabkan mereka itu tidak masuk kelompok orang yang beriman. Tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa. Seagan normal. Itu yang menyebabkan mereka. Seharusnya sedekahnya itu karena Allah, karena perintah dari Rasulullah. Harusnya mereka sholatnya itu bagian dari kebutuhannya. Makanya orang-orang yang malas sholat itu masuk kelompok kusala, ya kan? Kusala itu artinya bermalas-malas, bagian dari kemunafikan, ya kan? Mereka tidak bersedekah kecuali dengan rasa enggan. Jadi berat juga tuh ibu-ibu, ya kan? Kalau sholatnya malas, bersedekah karena terpaksa, itu termasuk bagian dari perangainya ahlul kitab, itu ya. Maka itu disebut ahli kitab di situ karena mereka beribadah bukan karena imannya. Mereka taat bukan karena Allah tapi karena untung. Berimpak artinya itu enggan, sholatnya itu malas. Nah, iman itu insya Allah akan menghilangi itu. Ahli kitab adanya di Madinah itu, tidak ada di Makkah, di Madinah. Jadi ahli kitab itu dua, satu Yahudi, yang satu lagi Nasrani. Ya, kalau di Makkah hanya satu kelompok saja, yaitu musyrikin, itu kaum Quraisy. Jadi orang Makkah itu disebut Quraisy, orang Bukit Tinggi disebut Qurai, ya kan? Nah, orang ahli kitab itu disetarakan dengan orang musyrik. Sama-sama kafir tuh. Jadi kalau dalam ayat itu, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari
Jahannam. Jadi kalau begitu orang Yahudi, Nasrani dan orang musyrik-musyrik lainnya, kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, tempatnya di mana? Neraka Jahannam, khalidina fiha, gitu ya. Nah, itu bentuknya. Yang kedua tadi disebut kusala. Kusala itu adalah orang-orang yang munafik. Paginya beriman, sorenya kafir. Malamnya beriman, paginya kafir. Tidak ada proses penanaman iman dalam dirinya. Ya kan? Padahal ilmu itu adalah untuk proses menambah kenalnya dengan Allah. Itu yang akan kita dalami nanti dalam surat Al-Bayyinah. Ya kan? Padahal sebenarnya banyak orang ke Amerika nuntut ilmu kan, ke Eropa, mana lagi ke Cina. Walaupun ada katanya utulambul 5 walau bisin, itu bukan hadis sebenarnya itu. Ya, itu seolah-olah sejauh itu silakan menuntut ilmu. Padahal ibu-ibu, ilmu itu ada dalam lemari ya, Wak. Ada di atas meja, Wak. Ya kan? Kadang-kadang Wak biarkan berdebu, kadang-kadang tidak terurus. Apa itu? Al-Quran. Nah, itu yang dicapai dalam surat Al-Bayyinah. Jadi penjelas gitu. Ya kan? Jadi Al-Bayyinah itu adalah penjelas. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahlil kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu adalah Al-Quran. Bukti yang nyata itu adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu disebut juga dengan bayyinah, penjelas, ya kan? Jadi menjelaskan. Jadi kalau orang jauh-jauh mencari penjelasan, sementara waktu di rumahnya ada Al-Quran, ya kan? Karena sumber rujukan Islam itu kan ada cuma dua aja. Satu Al-Quran, satu hadis, ya kan? Jadi kadang-kadang Al-Quran di lemari, ya kan? Tidak pernah dipelajari, tidak pernah didalami, ya susah, ya kan? Maka itu Al-Quran ini bukan untuk orang kafir, orang musyrik, ahlul kitab, tapi untuk ya semua, ya kan, yang mau mengambil penjelasan. Sehingga lawan kafir itu apa? Islam, iman kan. Maka Islam itu artinya tunduk. Dia dapat penjelasan dari Al-Quran, lalu dia tunduk di situ. Itu yang kita sebut dengan sami'na wa ata'na. Lalu kalau dia sudah tunduk, berserah diri. Orang yang berserah diri itulah yang disebut dengan muslim. Orang yang menundukkan dirinya. Ya kan? Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka dalam ayat yang lain itu dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslim. Itu Islam. Orang yang tunduk, orang yang berserah diri. Kalau orang fasik apa? Hah? Lain di mulut, lain di hati, munafik namanya. Hah? Yang fasik itu apa? Nah, fasik itu dia tahu, tapi dia gak mau ngerjakannya. Itu dia. Itu bedanya. Beragama tapi tidak taat. Diperintah sholat nggak mau, diperintah puasa nggak mau, diperintah ya kan dia mampu. Dicarinya alasan. Pak kalau nyopai haji lain, lo daftar lain, panggilan lo nado lain. Iya kan? Panggilan apa lah? Panggilan malaikat maut lah ya. Iya kan? Padahal sejak Nabi Ibrahim sudah ada seruhan itu kan. Ya kan? Jadi beragama tapi tidak meninggalkan larangan, itu fasik. Kalau disabui nyonda Islam taburan sangnya, dipangganya wak gitu. Ya nah. Tapi kalau disuruh hanya sholat,
Dia tidak mau ada. Berhenti berjudi tidak mau ada. Jadi orang fasik itu dia tahu itu benar tapi tidak mau mentaati. Dia tahu itu salah tapi tidak mau meninggalkan. Maka dia masuk kelompok orang-orang yang berdosa besar. Jadi orang-orang fasik itu masuk kelompok orang-orang yang berdosa besar. Jadi Islam tadi apa? Tunduk, patuh, orang yang berserah diri. Kalau fasik, tahu tapi tidak mengamalkan. Dia tahu itu benar tapi tidak mau taat. Dia tahu itu salah tapi tidak mau meninggalkan. Coba tanya orang berjudi, tahu enggak kalau judi itu haram? Tahu tapi dia kerjakan. Fasik dia itu. Dia tahu enggak salat itu wajib? Tahu tapi kenapa dia nggak mau? Fasik dia itu. Ya kan? Itu bedanya fasik dengan Islam. Kalau kafir? Kafir itu kafaro, tertutup, menolak, tidak mau hatinya itu percaya, tidak mau dia menerima kebenaran. Lalu kenapa orang Yahudi disebut dengan kafir? Kenapa ahlul kitab itu disebut dengan kafir? Karena sebenarnya mereka sudah tahu kalau tentang Nabi Muhammad. Ya kan? Karena Nabi Musa sendiri sudah memberitahu kan. Coba buka Ibu yang bisa cepat. Surat Al-Fat. Ya. Surat Al-Fat ayat yang terakhir. Itu kan bicara tentang Nabi Muhammad. Ya kan? Al-Fat bukan Al-Fatir. Surat yang ke berapa itu? 48. Ayatnya ayat 29. Ayat yang terakhir kalau tidak salah saya. Ya. Itu kan bicara tentang Nabi Muhammad. Ya kan? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, orang yang bersamanya. Orang yang bersamanya itu mulai dari sahabat-sahabat sampai kita sekarang. Itu yang disebut dengan orang yang bersama. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Jangan terbalik ibu-ibu. Orang yang bersama Muhammad artinya pengikut Nabi Muhammad itu terhadap kekafiran, orang-orang kafir itu tegas dia. Makanya jangan takut-takut bilang lakum dinukum waliyadin, kul yal kafirun, ya jelas. Jangan dicari-cari juga nama-nama lain. Nonis namanya, diberi cantik-cantik namanya. Itu siapa itu? Oh, itu saudara kita dari Nonis. Nonis apa? Non-Islam. Abu halo lah Nonis kok aja bahkan. Kiranya kependekan dari non-Islam. Seolah-olah indah banah lo jadi non-Islam kok. Sehingga disebut namanya Nonis. Asyidda'u 'alal kufar, tegas dia. Tapi kalau sesama mereka ruhama'u bainahum. Mereka berkasih sayang. Sesama pengikut Nabi Muhammad itu berkasih sayang, saling mencintai, saling menolong. Makanya disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan kita nanti sesama satu grup belajar Al-Qur'an ternyata saling membenci di antara kita. Saling membuli, saling mencemooh, saling megunjing. Nah, itu tidak ada lagi ibu-ibu. Kita satu grup mempelajari Al-Quran, ya kan? Kemudian tarahum ruka'an sujada, ya batau fadlan minallahi wa ridwana. Lalu kamu melihat mereka itu ruku dan sujud, itu mencari karunia Allah. Lalu ada simahum fi wujuhim min asari sujud. Nanti ada tanda-tanda di wajahnya itu karena tanda sujudnya. Ini bukan masalah hitam keningnya, Bu. Kalau hitam kenyang itu gampang tanya. Antuan saya ke kenyang itu ke lantai, insya Allah tuh mulai merah nanti. Itu hitam lah itu mah. Nah, itu ya bercahaya dia nanti. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Itu, itu ya. Zalika masaluhum fi Taurat.
Itu sudah disebut dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil. Lah dibaca-baca di dalam Taurat, lah dibaca-baca sifat itu dalam Injil. Kembalikan kepada ayat tadi, kajian kita tadi. Apa situ? Ya kan? Yang disebut tadi, bahwanya orang-orang ahlul kitab tadi apa? Ya kan? Mereka menolak, kan itu ya. Orang-orang kafir itu menolak, tidak percaya, tidak mau menerima kebenaran. Ya, dalam kitabnya Nabi Musa sudah menyampaikan, dalam kitab Nasrani sudah Nabi Isa sudah menyampaikan, tapi mereka tidak mau. Itu ya, kenapa orang-orang ahlul kitab disebut dengan kafir dalam surat ini. Yang kedua, musyrikin. Apa itu musyrikin? Orang-orang yang musyrik, yang mensyirikatkan. Nah, itu dia diantaranya itu menyembah berhala. Musyrik itu ibu-ibu ada dua sebenarnya. Ada yang kalau kita bagi besar kecil ya, ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Kalau kita bagi posisinya, ada yang nyata, ada juga yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi itu adalah riya. Yang nyata itu adalah menyembah selain daripada Allah atau menandingi kekuasaan Allah. Jadi ada syirik uluhiyah, ketuhanan, ada syirik rububiyah, yaitu kekuasaan. Kalau uluhiyah itu menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka menyembah patung, menyembah berhala, menyembah apalagi batu, menyembah pohon, menyembah setan. Iya kan? Yang harus disembah siapa sebenarnya? Allah. Itu namanya syirik uluhiyah. Iya kan? Yang kedua ada syirik rububiyah. Kekuasaan Allah itu yang dia samakan. Allah ya juga iko yoyo gitu. Ya kan? Kasih 7 muaruh yoyo. Al jimmatu minal sukses yoyo. Apa itu? Jimat yoyo. Abanang 7 ragam yoyo. Ayat 7 yoyo. Itu namanya syirik rububiyah namanya itu. Coba cari sure akibatnya apa? Cari sure At-Taubah. At-Taubah surat yang ke-9 ayat 17 mungkin. Coba lihat dulu. Ya. Jadi tadi Islam sudah ya. Fasik sudah. Itu yang akan kita bicarakan. Apalagi musyrik gitu ya. Kafir sudah tadi kan. Nah, ini kafir itu masuk orang musyrik masuk pada kelompok kafir. Kan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Kan itu tadi. Atau juga dalam ayat 6-nya innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kan itu kan. Nah, sekarang lihat musyrikin tadi itu. Ayat berapa tadi? Ayat 17. Suratnya surat yang ke-9. Ada 4 akibat yang akan terjadi terhadap orang-orang musyrik itu. Iya kan? Apa di situ 4 di situ? Wa makana lil musyrikina, ya kan? Makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Itu ya. Itu yang pertama. Tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalaupun dia ikut membangun masjid, dia ikut, ya kan? Syirik iyojo ke masjid iyojo, maka mereka tidak akan diurus oleh Allah. Mereka dianggap tidak ada saja. Bayanglah ke masjid ya, tapi di syirik taruh ijo, maka ke masjid itu tidak ada lagi, tidak ada dianggap apa-apa dia. Keberadaannya itu tidak dihiraukan oleh Allah. Itu maka dia katakan makana, tidak ada posisi lil musyrikina ayyamuru masajid Allah. Jadi tidak pantas, tidak ada
Jadi kalau ada orang-orang kafir yang bangun masjid, yang bantu, tidak ada apa-apanya, tidak ada jadi pertimbangan bagi Allah di situ. Itu akibat, Bu. Jadi akibat dari perbuatan syirik itu tidak dipandangnya ada Allah gitu. Nah, kalau Allah tidak mandang apa gunanya lain? Ya kan? Iyo mengaji taruh juo lah iya nak tu pakai jo dak suntunggah. Ya nak kabek jo pinggangnya, kabek jo langannya. Iko yo juo Allah iyo juo itu yang syirik. Itu makanya akibatnya tuh Bu. Akibatnya itu adalah Allah tidak akan urus dia. Allah tidak akan pandang dia. Tidak akan menilai dia lagi. Walaupun dia termasuk orang yang mengurus masjid. Satu ya. Yang kedua, apa yang kedua itu? Yang syahidina ala anfusihim bil kufr. Ya kan? Jadi sebenarnya mereka sudah tahu itu bahasa ingkar. Maka itu mereka termasuk mereka adalah kafir. Jadi kalau gitu yang mengaku beriman, yang datang ke masjid tapi tetap syirik, maka sebenarnya masuk kelompok mana dia? Kafir. Kalau masuk kelompok kafir, apa yang terjadi di situ? Ulaika habitat a'maluhum. Amalnya habis. Bareng itu Ibu. Habis amalnya, kan itu ayatnya itu. Ya kan? Itu bahasa terjemahannya saja yang sia-sia. Ya sia-sia itu dari gunanya kan. Habis habitat a'maluhum. Ya kan? Artinya orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Dia sholat, dia puasa, tapi syirik. Nggak habis itu, nggak ada nilainya. Karena dia masuk kelompok kafir, maka dikuncilah yang terakhir. Wa fi narihum khalidun. Dalam nerakalah mereka itu dalam keadaan kekal. Coba dirangkum tuh Ibu. Bara tadi akibatnya. Satu, tidak dipandang oleh Allah. Tidak akan dinilai. Apapun kegiatannya tidak menjadi pertimbangan bagi Allah. Tidak dianggap dosanya. Yang kedua, masuk pada kelompok orang kafir. Yang ketiga, amalnya habis, kosong. Ya kan? Yang keempat, tampaknya di dalam neraka. Ya kan? Nah, itu makanya nanti dalam surat Al-Bayyinah jelas-jelas ya dikatakan bahwa orang-orang kafir itu atau orang-orang musyrik masuk kelompok orang-orang kafir. Ya kan? Nah, jadi ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik baik yang berada di Makkah atau di luar kota Makkah, tetap mereka itu berpegang kepada ajaran nenek moyang mereka. Itu masalahnya. Orang Makkah ya tetap juga pada nenek moyangnya dulu. Orang-orang Yahudi Nasrani begitu juga. Ya kan? Jadi mereka itu tidak mengikuti kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Maka coba dilihat tuh ibu-ibu bagaimana Taurat mengajarkan kepada umatnya, ya kan? Kepada yang penganutnya dulu yang disebut dengan ahlul kitab itu, ya kan? Pamannya kita ambil satu ayat saja terakhir sebelum kita diskusi. Ayat di dalam surat yang ke-57. 57 ayat surat apa itu? Ayat surat yang ke-57 Al-Hadid ayat yang ke-16. Coba lihat di situ. Di situ kata-katanya alam yaknil
ladina amanu antahsya'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Nah, lalu diingatkan di situ, janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya. Sebelumnya itu siapa ya? Ahlul kitab yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka berlalulah masa yang panjang dan mereka lalu hati mereka menjadi keras. Nah, itulah sifatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya kan? Nah, mereka itu tidak seperti kita yang mau belajar dan mau memahami Al-Quran. Ya kan? Jadi mereka itu bukan pengamal kitab, tapi ahlul kitab. Dia paham tentang kitabnya, tapi tidak mau mengamalkan, ya kan? Jadi bukan pengamal. Kalau kita ini harusnya jadi pengamal kitab, bukan ahlul kitab, ya kan? Orang punya banyak kitab, paham tentang kitab, ya kan? Tapi dia menjadi pembangkang terhadap kitab. Nah, al-bayyinah adalah bukti penjelasan kepada kita, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran adalah hidayah, Al-Quran itu adalah penjelas, Al-Bayyinah itu adalah Rasul. Jadi kalau ditanyakan apa itu artinya Al-Bayyinah, Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itu penjelas Al-Quran. Nah, itu sedikit tentang informasi surat Al-Bayyinah. Dan kita belum mendalami ayat per ayat. Baik, kita buka tanya jawab lagi. Silakan.